Yesus, ajari aku untuk mengerti firman-Mu, agar aku berlayan di hadapan-Mu, dan ku tetap setia padamu. Yesus, ajari aku. Yesus, ajari aku untuk mengerti firman-Mu, agar aku berlayan di hadapan-Mu, dan ku tetap setia padamu. Firman-Mu Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong setia. Firman-Mu Tuhan, bagiku segalanya, tiada berubah kini dan selamanya. Yesus, ajari aku untuk mengerti firman-Mu, agar aku berlayan di hadapan-Mu, dan ku tetap setia padamu. Yesus, ajari aku untuk mengerti firman-Mu, agar aku berlayan di hadapan-Mu, dan ku tetap setia padamu. Firman-Mu Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong setia. Firman-Mu Tuhan, bagiku segalanya, tiada berubah kini dan selamanya. Firman-Mu Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong setia. Firman-Mu Tuhan, bagiku segalanya, tiada berubah kini dan selamanya. Firman-Mu Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong setia. Firman-Mu Tuhan, bagiku segalanya, tiada berubah kini dan selamanya. Tiada berubah kini dan selamanya. Tiada berubah kini dan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami lepas hari, sertai kami.
firman yang kami hidupi, firman yang menghidupi kami, bukan oleh kuat gagah kami. Semua itu oleh kasih karunia dari Tuhan. Haleluya, kita syukuri pagi hari ini dengan mengabdikan diri kita kepada Tuhan, dengan berbakti kepada Tuhan. Haleluya, mengucap syukur buat segala perkara yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Melalui firman-Nya kita dihiburkan, kita dikuatkan, kita ditolong, kita diberikan semangat yang baru, kita diberi kekuatan kesehatan. Bahwa firman-Mu Tuhan, firman Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekarang kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Janji-janji-Mu, peraturan perintah hukum ketetapan-Mu berlaku sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami memuji, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan senantiasa beri kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan kami rasakan hari lepas hari sampai pada saat ini. Walaupun dalam situasi apapun, kami yakin Engkau ada di dalam kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi Tuhan dan Bapak yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, merawat kami, menghibur kami, menguatkan kami, memberikan semangat yang baru bagi kami untuk terus tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau tolong sesuai kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau amankan, Engkau selamatkan,
sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan.
juga saya ini mulai merasa ada keraguan dalam hidup kita, kebimbangan dan kebingungan. Tetapi saya ingat firman-Nya, jika kamu dalam kelemahan kamulah kuasa Tuhan ini akan dinyatakan. Ketika suami saya mendapat proyek, baru mendapat proyek juga awalnya tidak modal tidak ada. Jadi saya sempat bingung gimana caranya berjalan kalau tidak ada modal, pekerjaan ini pasti berhenti. Suami saya bingung dari mana beli bahannya, terus kita kerjakan. Sementara berjalan masih dalam 1 minggu, suami saya tiba-tiba malah sakit. Saya bingung siapa yang kerjakan. Suami saya mulai bingung, coba kok izin sama bosmu 2-3 hari untuk mengisi proyek di sana, karena kalau namanya kita sudah dipercaya orang ya kita bilang iya, ya kita harus siap kerjakan. Kalau nanti ditinggal proyek itu pasti nanti digagalkan, orang cari orang lain. Tapi saya berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, jika pekerjaan ini daripadamu, pasti Engkau yang mengatur dengan sempurna. Ternyata berjalan sedikit, tiba-tiba tukang saya yang dulu waktu saya pernah buka awal-awal itu tiba-tiba telepon, bos, aku gak ada kerjaan, aku mau ikut kok oleh ada proyek. Dia bilang gitu, oh iya, kamu bisa tak? Iya bos, mau. Memang ada anak ini rajin sekali, tapi sayang telinganya ini kan dia nggak bisa dengar, jadi kalau ngomong sama kita itu agak sulit. Tapi saya renungkan, Tuhan, kalau ini bukan Engkau yang menyertai, Engkau yang mengatur, pasti saya kebingungan. Semuanya pengaturan Tuhan itu sempurna sehingga sampai hari ini bisa berjalan. Ini semua karena kasih dan karunia Tuhan itu. Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Demikian kesaksian saya. Oleh sebab itu mari kita terus bersuka cita. Apapun hal-hal yang kita alami, jangan pernah khawatir. Terus andalkan Tuhan, undang Tuhan dalam pribadi kita. Tuhan yang akan membereskan semua masalah kita, sakit penyakit apapun, masalah apapun.
kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, di saat kita lemah, di saat kita kuat, marilah kita bersyukur karena janji Tuhan akan menyertai setiap kita. Janji Tuhan itu akan teruji dan akan terbukti dalam hidup kita asal kita mau tetap percaya kepadanya dan tetap setia kepadanya. Haleluya. Mari undang batu berdiri. Kita siapkan hati kita.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kalau kami ada sampai saat ini, haleluya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan Tuhan, itu semua karena kasih-Mu saja Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila hujan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya untuk membesarkan memuliakan nama Tuhan, memberkati segala kebutuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Nanti pas saatnya akan mendengar sebagai firman Allah, Kau sucikan kami, Tuhan, kuasai hati kami, pikiran, angan-angan, perasaan kami, kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendengar dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang dari tempat ini membawa satu kekuatan, hiburan, pertolongan, kemenangan yang besar daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama belajar firman Tuhan ya. Haleluya. Kalau tadi kita sudah nyanyikan bahwa segala masalah persoalan kita ya, pasti Tuhan tolong ya. Tuhan bereskan semua. Namun juga perlu kita ingat ya, bahwa dunia yang kita tinggali sekarang ini itu nanti juga akan dibereskan semua. Artinya apa? Dunia ini akan lenyap. Haleluya. Kita bersyukur kalau masalah persoalan kebutuhan kita diselesaikan oleh Tuhan, dibereskan oleh Tuhan. Tapi kita juga harus ingat ya, bahwa dunia ini akan segera dibereskan sama Tuhan ya. Haleluya. Sebab itu Tuhan senantiasa mengingatkan saudara dan saya ya, akan firman Allah. Apa yang perlu kita ingat terus ya, sampai Tuhan datang. Itu perlu ya. Sebab itu kita, apalagi yang sudah tua-tua ya, seperti saya, istri saya, Bu Asmadi ya, dan lain-lain, sudah tua ini kadang-kadang ingatannya itu berkurang ya, bisa lupa. Tapi saya yakin mungkin perkara dunia bisa lupa, tapi firman Allah itu tidak akan bisa kita lupakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Ini LCD-nya ada gangguan ya. Kita tidak bisa melihat di layar, tapi kita bisa lihat nanti lewat firman Allah ya. Saudara yang punya ballpoint, kertas, dicatat ya. Judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu ingat dan lupakan. Ya. Apa artinya? Ada hal-hal yang perlu kita ingat, harus diingat. Ya. Tentu yang kita ingat itu yang yang baik, yang benar, ya, yang berdampak baik, ya itu perlu kita ingat. Haleluya. Dan ini perlu ditingkatkan lagi, ya. Daya ingat kita itu ditingkatkan. Orang bisa ingat, punya ingatan yang tajam, ya, punya ingatan yang baik, ya, daya tangkap yang luar biasa. Ingat mungkin masa lalu, masa kecil, ya, itu karunia Tuhan, ya. Kalau istri saya ini masa kecilnya itu ingat apa yang dikatakan kakek neneknya, itu ingat semua. Nah, saya lain, ya, saya sepertinya tidak punya daya ingat yang begitu kuat, ya. Sebab yang namanya orang ini kan, apa ini orang bilang IQ-nya lain-lain. Ada zaman sekarang ada tes IQ, ya. Yang bagus itu mungkin berapa? 100, 120, ya. Ada yang jongkok, ya, jongkok itu artinya yang rendah sekali mungkin 50. Lupaan, ya ini repot sudah ya. Nah, tapi
Tuhan Yesus baik. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Nanti mungkin IQ kita itu rendah, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan beri IQ yang tinggi, ya, daya ingat yang kuat, yang tajam. Ya. Nah, jadi manusia itu memiliki ingatan yang baik, yang kuat, itu anugerah Tuhan. Juga manusia itu bukan hanya ingat yang baik, kadang-kadang manusia itu juga ingat yang buruk-buruk, masa lalu, ya, masa lalu yang gak enak, ya. Itu juga kita ingat. Nah, ini ada hal yang perlu kita ingat, ada yang perlu dilupakan. Tidak diingat, terus diingat, terus tidak. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama, ya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau manusia itu punya ingatan, ya, haleluya, yang baik, ataupun juga bisa melupakan yang jelek, itu semua karunia Tuhan. Ya. Melupakan masa lalu itu juga tidak mudah. Ya. Apalagi itu tertanam di hati, sampai menyakiti hati, disuruh melepaskan, disuruh melupakan. Kalau tidak ditolong Tuhan tidak bisa. Orang Jawa bilang jangget, ngerti jangget? Waduh, aku sudah disakiti sama itu, sama ayahku, sama ibuku, sama orang itu, sampai mati aku akan ingat. Itu manusia seperti itu. Nah, ini tidak baik. Ini perlu dilupakan. Apa mampu manusia? Ya. Orang Jawa bilang musuh bebu. Itu lagi diceritakan anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya. Sampai mati itu perang. Karena apa? Tidak bisa melupakan. Tapi Tuhan baik. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya, ya. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya langsung saja masuk bagian yang pertama. Apa yang perlu kita ingat, ya? Firman Allah tetap mengingatkan kita, walaupun kita sepertinya di Indonesia ini aman-aman, ya, tenang, damai, sepertinya, ya. Tidak tahu yang di luar sana, mungkin sudah lebih mengerti, ya, lewat HP keadaan dunia ini bagaimana, situasi akhir zaman ini bagaimana, ya. Namun kita diingatkan oleh firman Allah, yaitu ingatlah akan istri Lot. Ini ayat ini pendek. Lukas 17 ayat 32, sudah bisa catat. Ayat ini sangat pendek, tapi maknanya luar biasa. Ingatlah akan istri Lot. Apa? Ya, saudara tahu istrinya Lot? Ya, yang belum tahu, ya berarti saudara belum baca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Baca di dalam kitab Kejadian, ya. Ingat akan istrinya Lot. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal 19. Sodom dan Gomora Tuhan sudah memerintahkan untuk dibakar, ya. Tapi Lot, keponakannya Abraham ini ada di sana, ya. Haleluya. Mereka diperintahkan oleh malaikat, diajak malaikat keluar dari Sodom Gomora. Dan Tuhan, malaikat ini berpesan kepada, ya, Lot, istrinya, juga kedua anaknya, jangan kamu lari ke sana, jangan noleh ke belakang. Sudah dipesani sama malaikat. Tapi waktu mereka lari di tengah jalan, istrinya Lot ini noleh ke belakang. Apa jadinya? Jadi tiang garam. Itu wajar, itu luar biasa. Manusia waktu berlari noleh belakang langsung berhenti jadi tiang garam. Ya, orang Jawa bilang yopo tumon. Ini kebenaran firman Allah, ya. Haleluya. Nah, tadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini Tuhan ingatkan akan istri Lot. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, saat ini saudaraku, kita ini sedang berlari, ya, menuju ke kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Dalam perjuangan iman, ya, jangan kita ini menoleh ke belakang terus, ya. Bagaimana saya dan saudara dulu pernah sekolah, diajari olahraga. Kalau mau, ya, semua laki perempuan kalau mau lomba lari cepat begitu, ya, 100 meter, begitu start, ya, lari,
Itu tidak boleh tolak-tolak. Ya. Matanya sudah harus tertuju kepada finish. Ya. Tidak peduli sebelahnya orang yang gagah atau yang kurus atau yang gemuk. Sudah, pokoknya kita itu udah ke depan. Ya. Begitu bunyi 1, 2, 3, lari. Tidak tolak-tolak. Ya. Jadi arahnya harus ke depan. Ya. Konsentrasi ke depan. Ya. Jadi zaman akhir ini kita diingatkan kembali untuk tidak melihat keadaan dunia ini. Tidak bingung dengan berita-berita dunia, apalagi yang hoax, yang omong kosong. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh juga melihat keadaan dunia ini yang seringkali menakutkan, mengkhawatirkan. Kita harus pandang kepada Yesus. Kalau tidak, iman kita goyah, timbul khawatir. Bahkan khawatir itu nanti lama-lama jadi berlebihan, jadi stres. Ya, kita ingat, kita punya Yesus. Haleluya. Kita ini juga sedang digandeng sama Tuhan, untuk menuju ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Kita juga bolak-balik sudah dipesani firman Allah, seperti malaikat ini bilang sama Lot, jangan noleh ke belakang. Untung semuanya 4 orang, Lot, istrinya sama 2 anaknya. Kok 1 tok yang noleh lah? Kalau semua noleh, ya jadi cagak 4 ini sudah 4 yang haram. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita diingatkan mengapa Lot ini menoleh ke belakang. Dia masih kepingin sayang dengan Sodom dan Gomora. Dunia, keindahannya dunia, kemewahannya dunia, enaknya di dunia itu, dia toleh terus. Kalau kita ini mau melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, noleh ke dunia, enak itu koncoku dulu, gak setia nang gereja, bukan agama Kristen kok, hidupnya diberkati, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Nah ini noleh ke dunia, imannya gak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh imannya. Khawatir bagaimana nanti. Namanya orang itu memang orang normal punya rasa khawatir. Tapi kita punya Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan. Dia lebih besar. Tidak ada orang yang punya khawatir. Mungkin tidak khawatir masalah ini, khawatir masalah itu. Tidak khawatir masalah keuangan, mungkin kesehatannya. Banyak macamnya khawatir itu, banyak sekali. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Dia yang berkuasa. Sebab itu supaya imannya kuat, baca firman, baca firman lagi. Sudah tidak ada jalan lain, baca firman, berdoa. Haleluya. Nah, saudaraku, kita diingatkan akan istri Lot, supaya kita tidak fokus kepada dunia sekeliling kita, tapi fokusnya kepada Yesus. Contoh yang lain, Petrus. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, wah, luar biasa. Allah kita, Yesus, putra manusia, anak Allah, bisa jalan di atas air. Apakah ada nabi, orang siapapun bisa berjalan di atas air? Waktu Petrus melihat, Tuhan, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Oh ya, mari datang, jalan. Nah, waktu jalan belum dekat sama Yesus, dia apa? Merasa tiupan angin. Nah, namanya tiupan angin dari sini atau dari sini, pasti dia menoleh. Lihat angin, dari mana anginnya datang. Saat melihat angin, dia mulai tenggelam. Nah ini sudah, angin itu berbicara apa? Berita-berita ini, berita dunia ini, saudaraku, yang bisa menggoyahkan iman kita, membuat iman kita tenggelam. Haleluya. Jadi Tuhan mengajar kita luar biasa, melalui firman Allah untuk
ingat akan istri ngamuk. Ya, noleh ke belakang, lihat kiri kanan, ya. Dengan berita-berita seperti sekarang ini, ya, itu membuat iman kita akan jatuh. Haleluya, haleluya. Demikian juga saat kita mengiring Yesus, ya. Kalau ikut Yesus itu jangan noleh ke belakang, ya. Jangan banding-bandingkan yang dulu-dulu. Aku dulu kok rasanya nggak ikut Yesus lebih enak. Sekarang ikut Yesus kok lebih sorok. Nah, itu sekali terjadi. Tuhan izinkan supaya apa? Ya, supaya kita ini imannya betul-betul mantap. Haleluya. Ya, fokus kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan itu terjadi menguji iman kita. Ya, saat ikut Tuhan kok tambah banyak masalah, banyak persoalan. Dulunya tidak ada masalah misalnya, ya. Ada kecil-kecilan tidak masalah. Kalau kita dulu miliknya iblis, sudah tidak pakai diotak-otik sama iblis. Oh, miliknya iblis, sudah diumbar aja, ya. Tapi kalau kita sudah miliknya Tuhan, mendapatkan keselamatan, dijamin masuk surga, iblis tidak terima. Dulu dia anakku, anak iblis. Sekarang kok jadi anaknya Tuhan, diganggu terus, digoda terus. Kalau bisa kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada dunia ini, yaitu iblis, ya. Lukas 9 ayat 62 dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ya, jadi muridnya Tuhan, ya, membajak, jangan noleh ke belakang, ya. Nanti jalannya tidak bisa lurus. Haleluya. Memang ikut jalan lurus itu tidak mudah, ya. Banyak gangguan, halangan, rintangan, cobaan. Mau lurus diganggu sana, ya bisa kadang-kadang bisa tidak kuat imannya, bisa belok. Ya wes aku ikut kamu, ya toh. Ya sudah wes aku tak korupsi, ya toh, atau macam-macam, ya. Itu gangguannya banyak, ya. Haleluya. Tuhan bilang kalau kamu mau membajak, ya. Orang yang membajak noleh ke belakang, dia tidak layak. Ya, memang saudara, masuk surga itu ya syaratnya cukup berat. Ya. Kita lihat aja kalau orang, ya, seperti siapa ini, Ibu Sam ini mau masuk pegawai negeri aja, itu pegawai negeri, bukan pegawai surga. Wes setengah mati, iya toh. Mau pergi Amerika, mau pergi mana, visanya, mau macam-macam, ya, imigrasinya. Salah satu huruf nama aja tidak bisa dapat surat. Ya. Apalagi mau masuk surga. Ya. Ini sebabku kadang-kadang kita itu ya sebetulnya sadar, tapi tidak mau menyadari resikonya apa kalau kita nanti tidak masuk surga. Ya, nah ini perlu diingat, ya. Jadi banyak sekali firman Allah yang perlu kita ingat. Contoh-contoh dalam Alkitab supaya itu baca Alkitab. Bagaimana kalau orang tertinggal itu bagaimana, ya. Menderita sengsaranya, harus menghadapi aniaya antikris. Itu bagaimana susahnya, sulitnya, sukarnya, beratnya. Ya, itu Tuhan mengingatkan kita terus. Supaya apa? Supaya kita ada di jalur yang lurus. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menoleh ke belakang, itu membuat iman kita itu macet, ya, berhenti. Haleluya. Kemudian bagaimana kehidupan kita? Kita harus ingat, ya, ingat Yesus. Ingat Yesus. Dalam kesulitan, kesukaran, sengsara, seberat apapun, itu tidak melebihi daripada penderitaan Yesus. Jadi kita harus membandingkan, ya, aku hidup seperti ini, susah, sengsara, menderita, tapi Yesusku lebih menderita. Ya, ini seringkali saya ulang-ulang, ya. Siapa di sini yang lahir di kandangnya kambing? Ada anaknya?
atau anaknya atau kita sendiri. Ya. Nggak ada. Ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang orang pemulung dan sebagainya, ya, yang menderita, mungkin mereka ada yang seperti itu, atau lahir di bawah kolong jembatan itu ada juga. Ya. Tapi rata-rata kita tidak mengalami penderitaan yang seperti Yesus. Mulai lahir sudah mau dibunuh sama Herodes, dibawa lari ke sana kemari, ya. Dalam ketakutan mau dibunuh, tidak ada salahnya apa-apa mau dibunuh. Mungkin kalau orang miskin, orang yang melarat, lahir di bawah kolong jembatan sekalipun, mereka tidak akan yang ada yang bunuh, betul enggak? Ya ini bedanya banyak. Sama-sama mungkin menderita, lahir di tempat yang tidak layak, tapi mereka tidak ada yang bunuh. Yesus ini mulai bayi sudah mau dibunuh. Ya, penderitaan orang tuanya begitu luar biasa. Ya, sebab itu kita ingat, ya, ingat Yesus dari lahir, waktu dia mulai remaja, dewasa, pelayanan, ya, terus mau dibunuh. Ya, berbuat baik disalahkan, berbuat benar disalahkan, ya, menolong orang disalahkan. Waduh, isinya salah Pak Yesus ini. Ya. Nah, itu harus kita ingat. Ya. Haleluya. Mungkin kita juga mengalami penderitaan seperti itu. Ya. Disalah mengerti, disalah paham, macam-macam sih. Tapi kita ingat lagi, harus ingat lagi. Kita waktu mati, nanti akan mati pun sekalipun, kita tidak mati disalib seperti Yesus, meneteskan darahnya sampai habis di atas kayu salib. Ya, haleluya. Jadi kalau kita mengingat Yesus, ya, kehidupan Yesus, pengajaran Yesus, maka kita akan dikuatkan. Ya, haleluya. Penderitaanku ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Kristus. Ya, jadi kalau saudara mengalami kesusahan, penghinaan, kepahitan dan macam-macamnya, banyak masalah, ingat Yesus. Haleluya. Nanti kita dapat kekuatan. Ya, baca lagi firman Allah. Ya. Khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, jadi itu sering dibaca. Itu menguatkan. Firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bisa memisahkan sendi dari sumsum. Itu artinya apa? Kita nanti bisa dikuatkan, bisa membuang, ya, perkara-perkara yang baik, yang tidak baik, yang jelek, ya, itu bisa memisahkan. Ya. Itu kalau kedokteran memisahkan sendi sama sumsum. Wah, kalau kebelet sedikit buyar. Tuhan bisa, amin. Kalau istri saya dia di orang-orang bilang, ayo operasi mium. Ya. Ada yang mungkin ada yang berhasil, tapi ya biasanya yang kalau kita lihat Google atau apa, bagaimana hasilnya? Bintang 5, bintang 5. Tapi kegagalannya apa disebut juga? Berapa banyak kegagalan? Ya. Sebab istri saya itu bilang seperti minum itu, ya. Kalau mau diambil kan seperti orang motong apa begitu, ya. Kalau bleset sedikit kena yang lain, resikonya besar. Ya. Wah, cuma sebentar, paling 1-2 jam selesai, nanti pulang sudah enak. Jari ini yang ngalami. Kita lihat orang-orang yang sudah pernah mengalami operasi, sehat seperti dulu, efek sampingnya masih ada, ya, sakitnya kadang-kadang timbul, ya. Haleluya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Hal-hal yang jelek, yang buruk, seburuk apapun, trauma yang membuat kita trauma sebesar apapun, Dia sanggup melepaskan. Itu Yesus kita.
Oh, luar biasa. Dia mau membebaskan, bukan hanya dari dosa, ya, dari ikatan iblis, tipu daya iblis. Ada orang yang sakit, tak sembuh-sembuh, diperiksakan dokter, dibawa kemana-mana, tidak ada penyakitnya. Ya ini saudaraku ya, ada ikatan dari kuasa kegelapan, juga ada hati yang sudah tidak bisa menerima kenyataan, itu bisa membuat sakit penyakit. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari ya kita ingat Yesus, ingat penderitaan Kristus, sengsara Kristus, haleluya. Ingat pesan-pesan firman Allah, ya. Baca firman Allah. Firman Allah ini sanggup menolong kita. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Baca firman Allah. Firman Allah itu sanggup menolong kita. Haleluya. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang nggak bisa. Ya, haleluya. Nah, memang saudaraku ya, sementara kita ibadah tiap minggu, ya itu tidak cukup. Di rumah itu ya belajar baca firman Allah, ingat-ingat firman Allah. Di perjalanan juga, ya. Setiap saat, setiap waktu ingat firman Allah. Saat sedang lagi menderita kita ingat, di bawah kita masih lebih banyak orang menderita, betul? Kadang-kadang kita pikir, aduh, uripku cek soro nih. Tunggu dulu, lihat yang banyak yang lain. Ya. Kalau saudara melihat yang di bawah, saudara bisa apa? Ya puji Tuhan ya, aku masih dipelihara Tuhan. Aku masih tidak kelereran. Aku masih punya penghasilan walaupun sedikit. Coba lihat ya saudara yang di bawah. Ya. Orang selalu lihat yang ke atas, ini keliru saudara ya. Lihat juga yang di bawah. Boleh sekali-kali lihat di atas. Kapan ya Tuhan aku seperti itu ya. Tapi lebih baik ya menerima keadaan kita. Kalau Tuhan memang kehendaki kita naik, meningkat, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang penting apa? Sekarang taat, setia, sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya minta-minta, ya, mempermalukan nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan anaknya ngutang-ngutang. Ya. Allah kita luar biasa. Ya. Menguji iman kita, harapan kita. Apakah terus tertuju pada Yesus? Ya, tadi lewat kesaksian, saat ada jalan, Tuhan bisa kirim orang. Oh, luar biasa. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita melihat Allah itu ada. Yesus itu sanggup tolong kita. Haleluya. Nah, saudaraku, baca firman itu ya, baca firman dengan sungguh-sungguh ya. Bukan asal, wis aku apa ini, tidak nuruti alpek nanti kosong, nanti telat. Aku nanti ditakut ditanyai pendetanya, wis bocor Alkitab tak? Bukan seperti itu. Ya. Dari kesadaran sendiri, dari kerinduan sendiri. Harus timbul itu, ya. Haleluya. Tadi kita sudah baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ya. Firman Allah itu sangat berguna. Ingat dari kecil. Ya, sebab itu kita perlu anak-anak kita yang masih kecil ya, cucu-cucu kita ya, diajar firman Allah mulai kecil. Ya, itu nanti sangat berguna untuk kehidupan mereka, untuk masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya ini di hadapan Tuhan itu sebagai raja, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus milik Allah. Kalau kita memilih Allah, kita bakalnya masuk surga. Ya. Kita harus apa? Cocok dengan apa yang Tuhan minta untuk hidup di surga. Ya, kalau orang ya kepingin apa ini mau ke luar negeri, bahasanya lain, apa tidak belajar bahasa? Oh, belajar. Setidak-tidaknya pelajaran dasar itu tahu. Tidak pelungan-pelungu di negeri orang mau bisa bagaimana ya toh? Nah, kita juga belajar bahasa sorga, bahasa kasih, belajar sifat tabiat sorga, bagaimana kita jadi anak raja. Ya.
memang ya kita masih perlu belajar banyak. Haleluya. Supaya kita ini punya karakter seperti calon raja. Ya. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 di situ dikatakan kita ini adalah bangsa yang kudus, umat milik Allah, ya. Imamat yang berkerajaan. Kita ini keturunan imam-imam. Ya. Orang percaya itu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu jadi imam-imamnya Allah. Punya kerajaan sorga. Kita yang percaya itu jadi warga negara sorga. Nah, ini jangan sampai hilang. Ya. Kalau adik istri saya sama suaminya di Amerika, suaminya itu sangat ngebet kepingin jadi orang Amerika. Itu setengah mati. Ya. Dari orang biasa ngajukan apa itu ya, permohonan ya, ngirim surat atau apa itu sampai mungkin boleh dikatakan ribuan supaya mengajukan diri supaya bisa diterima jadi warga negara Amerika. Wah, perjuangannya nggak main-main. Ya. Itu cuma mau jadi warga negara Amerika. Itu sudah luar biasa. Ya, kalau orang nggak kuat imannya, ya sudah nggak kuat sudah, ya nggak jadi. Tapi dengan ketekunan, dengan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, lewat berapa tahun, ya lama-lama, ya Tuhan tolong, ya lewat gelombang, ya jatuh bangun dan sebagainya, penderitaannya amat sangat, akhirnya bisa berhasil. Nah kita kalau mau masuk surga, kok enak-enakan loh, santai aja, ya. Nanti urusan buri, tak bisa dong. Ya, kita mulai siap, ya mulai dulu sekarang sampai yang akan datang, ya. Haleluya. Nah, di dalam Ulangan 17 ayat 18-19 itu dikatakan seorang raja itu di sampingnya harus ada hukum Taurat. Ya. Peraturan perintah, ya, firman Allah itu harus ada di sampingnya, harus disalinkan, kemudian ditaruh di sampingnya raja, di kursinya raja, untuk dibaca terus. Ya. Kalau raja ini mau membaca nanti dia memimpin bisa jangkanya panjang, bisa nurun ke anak cucu. Tapi kalau raja tidak mau baca firman Allah, tidak mau nurut firman Allah, mungkin cuma berapa tahun sudah hilang. Nah, itu dalam Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Ayat ini mungkin gampang dihafal ya. 17, 18, 19. Dibaca terus supaya apa? Supaya raja ini takut sama Tuhan. Ini nomor 1 ya. Ayat 20. Ulangan 17 ayat 20, supaya raja ini takut sama Tuhan, tidak sombong, tidak menyimpang, sehingga keturunannya nanti bisa memerintah terus sebagai raja. Jadi berkatnya nurut itu banyak sekali, ya hasilnya itu banyak sekali. Mungkin kita sekarang kurang mikir, ya, alas anak nanti urusan anak, dan tidak, itu tugas kita, ya. Haleluya. Istri saya sering kali bilang sama saya, kalau anak laki bisa nurut orang tuanya, ya. Anak laki bisa cinta orang tuanya. Itu istilah bilang bukan sulapan, bukan sehari jadi. Ya. Dididik, diajar, kalau keras kalau salahnya besar dipukul. Ya. Jadi anak saya ini dua ini ya ditangani istri saya ini. Kalau salah ya ditempelin betul, ya. Dipukul betul, supaya apa? Jalannya lurus. Ya, haleluya. Jadi segala sesuatu yang indah terjadi di kemudian hari itu bukan langsung terjadi, mulai dari kecil. Ya, nggak mudah, ya, membimbing anak. Aduh, kalau enggak ditolong Tuhan, gak kuat, orang kuat.
Apa mana njaluk beres. Beres tekon di ya. Enggak ada barang beres. Ya. Jadi selama kasih Tuhan, mari ya. Jadi itu yang perlu diingat ya. Haleluya, ingat terus firman Allah, ingat Yesus ya. Juga ingat kejadian-kejadian yang buruk. Itu menjadi pelajaran buat kita, istri Lot ya. Dan yang lain-lain ya, Petrus tadi orang mau membaca ya, harus lurus ke depan ya. Yang kedua, lupakan yang di belakang ya. Lupakan yang di belakang. Haleluya. Filipi 3:13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Melupakan di belakang. Artinya melupakan di belakang itu bagaimana? Ya. Artinya, saudara ya, kita jangan terus fokus ke belakang, fokusnya ke depan. Jangan fokus ke terpurukan, ya, kemiskinan, penderitaan, kesaksian, kesakitan, kesesakan, ya, ataupun mungkin mengakui pernah mengalami, ya, ditinggal mati atau ditinggal pergi oleh seseorang. Fokusnya ke sana terus. Ya ini sebab, ya, ini harus dilupakan. Ingat untuk dipelajari, amin. Bukan untuk jadi timbul jengkel mangkel ya. Orang melupakan itu ya, ingat sesuatu itu boleh aja ingat, tapi jangan sampai menimbulkan reaksi dosa. Sebab ya, iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum ke jalan ke sana kemari. Kalau kita, iblis itu tahu pikiran kita juga ya. Dia orang ini pikirannya lagi mikirkan mangkel sama si A, si B, ya. Iblis masuk, iya, jangan diampuni dia, ya. Kalau ada kesempatan balas, iblis bisa ikut turun campur, ya. Haleluya. Sebab kita perlu minta pertolongan Tuhan, ya. Jangan sampai ya, apa yang kita ingat itu merusak apa yang akan kita jalani ke depan. Kadang manusia itu berpikir, wah nanti aku begini ya, mikir yang baik, betul. Oh nanti rencana masa depan begini. Ya. Tapi sebentar kita memikirkan itu, kadang-kadang apa? Timbul rasa takut, timbul rasa khawatir. Loh kalau nanti ada gini bagaimana? Ada gitu bagaimana? Wis burung aja, nah bisa buyar. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, ya, kita serahkan semua keinginan cita-cita kita kepada Tuhan, ya, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Nanti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang, ya, ini yang kadang-kadang manusia dan sabar, ya. Kapan Tuhan ya, jangan, ya. Tuhan aku percaya, hari ini belum, besoknya apa? Aku percaya Tuhan pasti. Besoknya aku percaya. Nah, kalau Tuhan melihat iman kita seperti itu, terus aku percaya Tuhan. Tahu-tahu, jadi. Ya, itu mengagumkan sekali. Loh, Tuhan nyatanya sekarang terbukti. Firman-Mu ya dan amin. Ya, jadi Tuhan, kita tidak tahu Tuhan itu minta supaya kita percaya berapa lama, ya toh? Berdoa berapa lama, ya kita nggak tahu, tapi terus berdoa, jangan lemah, jangan putus asa. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaan. Ya. Wah, lagu-lagu itu bagus, menopang kita, ya. Haleluya. Kita nggak tahu waktunya, tapi yang pasti kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, ya. Jadi lupakan yang di belakang, Filipi 3:13 tadi, ya. Itu maksudnya Rasul Paulus bagaimana? Untuk rohani kita maju, ya, tumbuh cepat, ya. Itu masa suram, masa sulit, masa sukar, masa sedih, menyakitkan, kepahitan, kemiskinan, penderitaan, kesesakan, pokoknya yang tidak enak-enak, itu jangan diingat terus.
Ada orang ya kematian anaknya, ya, dipikirin terus, Tuhan opo sih Tuhan kok anakku ini mati. Terus sampai bertahun-tahun, sampai jadi stres. Padahal ini orang percaya. Dia lupa kalau anaknya itu meninggal di dalam Yesus masuk surga. Kenapa dipikirin lagi? Boleh sedih, boleh susah, tapi jangan lama-lama. Ya, kadang-kadang untuk melupakan yang di belakang itu butuh waktu. Ya, memang kalau misalnya ada orang ya kita melihat habis kematian suami atau apa ya, langsung wis gak usah susah, tidak bisa. Ya tetap susah. Ya. Istri saya kalau menghibur orang yang ditinggal gitu ya, di pemakaman atau di mana ya, istri saya tidak pakai banyak ngomong, yang kuat, yang sabar. Ya. Jadi jangan ngomong, tidak usah susah, tidak bisa. Ya pasti susah. Biasa kumpul 40 tahun ditinggal kok gak susah. Ya. Pembantu aja yang ikut kita lama kalau ditinggal pulang susah. Apalagi anak yang kecil-kecil yang sudah lama ikut nangis. Mungkin sampai berhari-hari. Butuh waktu. Semua itu butuh waktu ya, untuk melupakan yang di belakang. Juga apa? Butuh nasihat. Nomor 1 nasihat firman Allah. Nomor 2 nasihat dari sesama seiman. Ya, misalnya orang meninggal sudah, ya kamu jangan sedih berkepanjangan. Suamimu atau apamu sudah ada di surga. Penderitaannya sudah selesai. Itu memberikan nasihat penghiburan. Ya. Kadang-kadang lewat nasihat ini ya mereka bisa sadar. Ya. Ada banyak kesaksiannya orang yang menderita karena ditinggal kemudian jadi sedih, susah. Seperti Yakub ya, waktu dibilang Yusuf meninggal. Wah, langsung imannya ngedrop ke bawah. Aku tidak mau, ya. Aku terus berduka cita sampai aku mati. Nah, keliru ya. Ngamuk, tidak terima sama Tuhan. Aku mau terus berduka cita sampai mati. Ya, sayang. Apa Yusuf mati? Dia kan tidak tahu itu. Lewat berapa tahun dia berduka, dia lemes, ya, dia sedih, susah. Tahu-tahu Yusuf muncul. Oh, imannya kuat lagi. Nah, kita ingat ya, ini pelajaran-pelajaran baik buat kita untuk bisa melupakan masa yang kelam. Semua orang pernah mengalami seperti ini. Tapi ingat, jangan terus diingat-ingat terus menyalahkan si A, si B, si C. Buang. Haleluya. Jangan terus disimpan. Sebab kita sudah diciptakan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang baru terbit, yang lama lenyap. Yang lama itu hilang. Ini harus hilang. Ya. Memang tidak mudah, tapi ini firman Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu orang ciptaan baru, yang lama itu lenyap. Mungkin masih ingat, ya toh. Tapi itu firman Allah harus dipegang. Sudah. Ya, yang sudah berlalu orang bilang jadi pelajaran, jadi sejarah. Namun sejarah itu bisa kadang-kadang bisa menimbulkan efek yang tidak baik, bisa menimbulkan kembali, mengeluarkan kembali rasa benci, rasa dendam. Ya, jadi mungkin kita belajar ya, kita orang yang percaya. Dulu kita juga belajar waktu di SD ya, perang lawan Belanda, Jepang, ya. Itu kan diceritakan sejarahnya. Nah, kalau waktu itu kita ini belum percaya Tuhan, kita ikut nangkal, kurang ajar yo, pancen londo, ya toh, Jepang atau apa Gurkha, dia membakar apa? Kebencian. Tapi sekarang kita di dalam Tuhan lain, itu sejarah sudah. Kita harus ambil apa? Hikmahnya. Kalau ada jalan dikatakan lagu apa? Anyer panarukan, ya. Yang membuat siapa? Mungkin dulu saya ingat-ingat kira-kira Daendels atau siapa begitu. Itu kita harus hargai. Dia membangun apa?
Mungkin zaman dulu itu nggak ada banjir, ya toh. Sekarang serba banjir. Itu karena apa? Ada yang ngatur. Walaupun kita dijajah pada waktu itu, semua bisa berjalan cukup baik. Jadi ini harus kita bisa memilah-milah positifnya dan negatifnya. Jadi yang di belakang ini ditinggal semua, dilupakan. Hanya sebagai sejarah, sebagai pelajaran supaya kita tidak lagi hidup seperti yang dulu. Ya, inilah minta kekuatan sama Tuhan. Bukan orang percaya Yesus itu langsung jadi baru semua. Ya, ada yang bisa langsung jadi baru, ada yang bertahap. Ya, haleluya. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya. Jadi yang lama-lama nggak usah diiling-iling. Ya, sudah serahkan sama Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada satu ayat yang luar biasa, ya. Haleluya. Di dalam Yesaya 65 ayat 17. Nanti kita ini mau masuk surga bumi baru, alias masuk surga. Yesaya 65 ayat 17. Nah, di sana nanti tidak ada tidak ada ingatan lagi untuk di dunia ini. Untuk perkara dunia ini bisa hilang semua. Tuhan tidak ingin kita masuk surga, pikiran kita masih ingat-ingat di dunia. Aku dulu tropodo banjir ini gak eling aku. Ya. Jadi ini kita harus siap, ya, mempersiapkan. Tidak. Jangan ada, kadang-kadang saya seringkali masih dengar, ya. Nanti kalau kita pulang ke surga, ketemu Pak Abraham, ketemu Yusuf, kita tanya ini, kita tanya itu. Di sana wis gak ono kesempatan tanya, sudah hilang, pikirannya bersih. Saudara misalnya pergi ke tempat yang indah, ya, pemandangan yang indah. Apa saudara mau eling tropodo terus? Eling rumah saudara yang banjir, kelem, mati lampu? Sudah tidak diingat, sudah tidak. Wah, di sini luar biasa, ya, pemandangannya luar biasa. Tidak diingatkan lagi. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, haleluya, itulah kehendak Tuhan, ya, supaya kita bisa melupakan yang lama. Haleluya. Melupakan yang lama. Yang lama tinggal cerita. Dikatakan Mazmur 90 ayat 10, ya, umur kita ini 70 80 kalau kuat, ya, 80. Kebanggaannya apa? Kesukaran penderitaan. Itu seringkali kalau kita cerita sama anak-anak, ya, oh dulu mama ini gini, papa ini gini, ngalami gini, ya. Itu sebagai sejarah, ya toh. Nah, terus bagaimana? Wah, papa dulu pernah disakiti sama ini, difitnah sama ini, ya. Ini kadang-kadang selaku ya kita harus ngomong hati-hati selaku, ya. Nanti supaya yang kita cerita ini jangan ikut dendam kemana, ya toh. Orang besok tak balas ya anak ini, ya. Untung dia tak balas ya, nah, ini bisa bahaya. Ya. Tapi kita ceritakan penderitaan apa itu sebagai satu pelajaran supaya kita bisa apa? Kita mengatakan semua itu terjadi seizin Tuhan. Semua itu Tuhan yang menyelesaikan. Sampai saat ini kita bisa begini nih berkat Tuhan. Ya. Jadi kita harus belajar, ya, hati-hati menceritakan ini semua. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, yang penting-penting, ya, perlu kita ingat, ya, jangan lupa, ya. Kalau kita misalkan lupa, kita punya Roh Kudus, amin. Kalau banyak doa, Roh Kudus itu harus bisa mengingatkan, ya. Lukas 24, saudara tulis saja ayat 6 ayat sampai 8. Lukas 24 ayat 6 sampai 8, kemudian ayat 45. Ayat 6 sampai 8, kemudian ayat 45. Di situ murid-murid sempat lupa. Padahal Tuhan sudah mengatakan 4 kali dalam kitab Matius, ya. Aku akan sengsara, mati dan bangkit. Aku akan sengsara, mati dan bangkit sampai 4 kali. Waktu Tuhan mati betul-betul, murid-murid lupa. Datang ke kuburan, ya.
Dicari, tidak ada. Malaikat mengingatkan. Bukankah sudah kamu diberitahu atau dulu kalau aku akan mati hari ketiga bangkit? Kenapa kamu cari di sini? Jangan lupa. Iya ya, Tuhan sudah bilang. Nah, kita bersyukur punya Roh Kudus mengingatkan yang baik, mengingatkan yang benar, ya, dan membuka pikiran. Ya. Ayat 45, waktu mereka tidak mengerti firman Allah, Tuhan bukakan pikirannya. Oh iya ya, nangis lah. Jadi selalu kita perlu ingat, daya ingat kita ini terlalu sempit. Kena masalah sedikit, ingatan yang baik yang dulu bisa hilang semua. Ya. Sampai itu perlu Roh Kudus senantiasa. Ya. Kemudian perkara yang jelek, yang jahat, haleluya, yang salah, yang busuk, yang tidak berguna, Tuhan sanggup membuangnya. Saudara dan saya tidak mungkin sanggup. Kadung mangkel, jengkel, pegel, dendam, kesumat, itu tidak bisa lepas. Ya. Mungkin jabatan tangan, ya aku maafkan ya, maafkan aku, ya aku mau melupakan. Malam-malam tidur, kok enak, kalau misalnya ngeloroya hatiku, ya, tetap di dalamnya masih ada. Mungkin di luarnya sudah salangan, mungkin sembah sujud dan sebagainya. Tapi kalau di dalam hati tidak Tuhan yang nyabut, tidak bisa. Luarnya tok bisa, dalamnya tidak bisa. Ya. Tapi Tuhan Yesus kita bisa menolong kita. Kejadian 41 ayat 51 sebagai ayat terakhir. Kejadian 41 ayat 51. Ya. Itu apa namanya? Yusuf itu disakiti setengah mati sama kakak-kakaknya. Bayangkan, anak ragil dimasukkan sumur, ya, kemudian diangkat, dijual sampai ke Mesir jadi budak, masuk penjara, ya, dan macam-macam. Wah, itu sangat menyakitkan. Tapi waktu Yusuf ditolong Tuhan, dipelihara, dilindungi Tuhan, sampai akhirnya dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Dia bilang apa? Allah membuat aku lupa. Perhatikan ayat itu, nanti saudara baca sendiri di rumah. Allah membuat aku lupa kesengsaraanku, lupa penderitaanku, lupa kepada orang tuaku. Itu Tuhan yang bikin. Waktu Yusuf menjelajahi Mesir, itu kalau dia mau nyebrang sedikit, pulang ke bapaknya bisa. Tapi kenapa kok itu tidak timbul di pikirannya Yusuf? Mumpung cedek omahku, aku tak mau dulu. Tuhan tidak bikin seperti itu. Tuhan bisa mengatur sempurna. Kalau waktu itu dia pulang, rencananya bisa buyar. Tapi Tuhan mengatur itu semua. Waktu Yusuf sudah keliling, sudah dekat rumahnya misalnya, kita kembali ke Mesir. Dan Yusuf bilang, Allah telah membuat aku lupa kesengsaraanku. Ini luar biasa. Manusia tidak bisa. Kalau saudara perlu, ya, saudara bisa minta sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan, aku kok keliling terus aja Tuhan. Aku pengen bebas dari hatiku itu. Tuhan nanti bisa tolong. Tapi Tuhan tidak ada barang mustahil. Amin. Saudara ingin bebas? Kita ini bebas. Jangan ditipu iblis. Ya. Jangan berhenti seperti Lot. Ya, jadi tiang garam. Ini membuat kita sulit untuk maju. Sebab main hatinya masih belum bersih. Ya, masih ada kotoran-kotoran. Ya. Mari pada pagi hari ini, ya, kita mengojek, minta pertolongan Tuhan. Ya. Ingat yang di depan. Ya. Ingat istilah, ingat Yesus. Jangan melupakan yang di belakang. Hal yang tidak perlu, ya, kita lupakan. Kita minta pertolongan Tuhan terus menyertai kita. Haleluya, sehingga kehidupan kita ikut Tuhan itu, wah, betul-betul beres kabeh. Jangan sampai ada satu yang tidak beres di hadapan menurut kita. Wah, aku beres Tuhan. Tuhan itu tahu sampai dasar hati kita. Ya. Jadi Tuhan mau beres. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.
pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Tuhan tolong. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan kita, sampai seluruh kehidupan kita beres kabeh di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami damai, tenang, sukacita, ketentraman, adem, ayem, tentrem sampai masuk surga. Kami yakin kami beres kabeh perkara-perkara jasmani, kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, kekuatan kesehatan kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan berikan kekuatan. Terus merendahkan hati, merendahkan diri, mohon pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tolong, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau buat berhasil baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, ibadah. Haleluya. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang tidak bisa hadir Tuhan, tolong satu persatu Tuhan, jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada masalah persoalan pergumulan hidup, Tuhan beri kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Segala korban dan persembahan yang dipersembahkan, dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.